Di sini dapat kita lihat realisasi belanja per 31 Juli untuk belanja KL ini sudah mencapai 60,87% atau sebesar 341,65 M. Sementara untuk transfer ke daerah mencapai 57,75% dari pagu atau sebesar 1,36 triliun rupiah. Berikutnya di sini dapat kita lihat perbandingan year on year-nya ya untuk tahun Juli 2023 dan Juli 2024. Ada kenaikan yang signifikannya di belanja KL dan di belanja TKD. Yang untuk belanja KL ini kenaikannya terutama terkait belanja tahapan pemilu. Sementara untuk TKD ini karena adanya kenaikan realisasi dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana desa, dan dana insentif fiskal. Berikutnya ini dapat kita lihat perbandingan pagu belanja KL yang dikelola oleh KPPN Solok untuk tahun 2024 ada sebanyak 11 kementerian ya. Nah, untuk tahun lalu kita ada 12 termasuk satu Dinas Koperindak yang berada di bawah Kementerian Perdagangan. Untuk tahun ini kita tidak ada satker dinas. Jadi totalnya ada 11 kementerian, di mana pagu terbesar berada di Kementerian Agama, kemudian diikuti oleh KPU, Polri, dan seterusnya. Dan yang paling sedikit ada satker BNN ya, karena ada cuma satu satker. Bapak Ibu, dari porsi pagu ini dapat kita lihat ya apa namanya, semakin besar porsi pagu di kementerian tersebut maka akan apa namanya berdampak besar pada kinerja pelaksanaan anggaran di wilayah KPPN Solo gitu ya. Jadi dengan kata lain Kementerian Agama, KPU, Polri, Kementan ini termasuk satker-satker yang besar dan dananya sangat besar sehingga sangat mempengaruhi pada kualitas pelaksanaan anggaran yang dikelola oleh KPPN Solo. Kemudian dapat kita lihat untuk belanja KL sebesar 341,65 M ini terdiri dari belanja pegawai. Di sini untuk pagu belanja pegawai untuk Juli 2024 dan Juni 2024 tidak ada pergerakan ini ya, tidak perubahan. Untuk realisasinya mencapai 66,02%. Kemudian untuk belanja barang ada kenaikan pagu sekitar 2 M, di mana realisasinya mencapai 102,4 miliar atau sebesar 55,94 M. Kemudian yang terakhir ada belanja modal, ada kenaikan sekitar 20 jutaan ya. Ini realisasinya baru mencapai 3 M atau 37,79%. Nah, kalau kita bandingkan terkait pada target triwulan 3 untuk belanja pegawai ini trennya masih ini ya masih normal. Cuman untuk belanja barang dan belanja modal ini masih sangat sangat rendah ya. Jadi kita harapkan Bapak Ibu untuk dapat meningkatkan realisasi supaya target triwulan 3 ini bisa kita capai. Kemudian berikut ada tren realisasi belanja KL, tren belanja bulanannya. Ini di bulan Juli untuk belanja pegawai ini ada pengurangan ya karena memang di bulan Juni atau bulan sebelumnya ada pembayaran gaji 13. Kemudian untuk belanja barang ada kenaikan sangat signifikan dari 10,53 M menjadi 36,60 M ini karena adanya pembayaran belanja tahapan pemilu ini sekitar 26,5 M. Ini di Bapak Ibu di ini ya di KPU. Dan yang terakhir ada kenaikan belanja modal, walaupun ada kenaikan tapi sebenarnya ini masih jauh dari target. Ini ada untuk bulan Juli terrealisasi sebesar 2,15 M. Nah, untuk belanja transfer ke daerah kita sudah mencapai 1,36
atau 57,75% dari pagu, di mana di sini dapat kita lihat untuk realisasinya DBH sudah mencapai 39,62%, dana alokasi umum 62,40%, dana transfer khusus 43,53%, dana desa 74,51%, serta dana insentif fiskal baru mencapai 50%. Nah, di sini perbandingan transaksi dari tahun 2023 dan 2024. Kalau pada tahun 2023, per 31 Juli, realisasinya baru mencapai 1,29 T atau 56%. Sementara untuk tahun ini per 31 Juli mencapai 1,36 T atau 57,75%. Lebih tinggi sedikit ya. Kemudian kita masuk ke evaluasi pelaksanaan anggaran. Nah, seperti biasa, evaluasi pelaksanaan anggaran kita lihat dari capaian IKPA. Nah, IKPA yang warna coklat ini adalah periode Juli 2024. Yang warna biru adalah periode triwulan 2 2024. Nah, di sini ada sedikit penurunannya dari triwulan 2 ke Juli. Memang biasanya di awal-awal triwulan IKPA memang biasa turun. Nanti biasa di bulan Agustus naik lagi sampai nanti di di bulan terakhir di triwulan tersebut biasanya akan meningkat lagi. Hal ini terutama karena penyerapan anggaran belum maksimal. Dua juga karena caputnya juga belum maksimal. Kemudian yang perlu kita soroti lagi ini adalah deviasi halaman 3 DIPA. Terkait penyerapan anggaran, di sini dapat kami sampaikan ada beberapa satker yang capaiannya masih sangat rendah ya. Di mana kita sekarang sudah masuk ke bulan ini kan per 31 Juli sudah 7 bulan tapi realisasinya masih ada yang masih di bawah 50%. Yang pertama ini Kemenak Kabupaten Solok Selatan Satker 663954 ini realisasinya 50%. Kemudian Kemenak Kabupaten Solok 299564 ini baru 45,60%. Dan yang terakhir Kementerian Agama Kota Solok ini Satker 299742 realisasinya baru 33,33%. Kemudian kita masuk ke belanja barang. Untuk belanja barang ini ada banyak sekali satker yang masih belum maksimal ya. Nah, kita lihat di sini mulai dari BPSIP, PN Solok, BPS Solok Selatan, PN Solok, BPN Kota Solok, BPS Kabupaten Solok, PN Kota Baru, BPS Kota Solok, kemudian Kemenak Kota Solok, Kemenak Kabupaten Solok, Cap Jari, Jalan Panjang, kemudian ada juga Kejaksaan Solok, Kejari Solsel, kemudian BPN Solok Selatan, Kemenak Solok Selatan, kemudian ada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok dan KPU Kota Solok. Nah, ini nanti kita harapkan nanti di Satker memaksimalkan realisasi supaya target realisasi sebesar 70% untuk belanja barang nanti bisa tercapai di akhir triwulan 3. Kemudian untuk belanja modal ini kita belanja modal masih sangat rendah Bapak Ibu. Ini ada 8 satker yang masih di bawah 50% ya. KPP Solok, kemudian ada Kemenak Kabupaten, Polres Solok Selatan, kemudian ada Kemenak Kabupaten Solok. Kemenak Kabupaten Solok ada 2 satker ya, 299565 dan 299563. Kemudian ada 4 satker yang belum ada realisasi sama sekali ya. Ada PN Kota Baru, ini kalau nggak salah pagunya 400 jutaan. Kemudian KPU Kabupaten Solok, KPU Kabupaten Solok Selatan, dan KPU Kota Solok. Ini pertama ini
Terkait realisasi, ini masih jauh dari target, kan harusnya ini untuk triwulan 3 harus mencapai 70% ya untuk belanja modal. Kemudian karena ini belanja modal dan nilainya sangat besar, secara apa namanya eh, pastinya ini pakai kontrak ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti belanja kontraktual semakin cepat diselesaikan, maka nilai nilai indikator belanja kontraktualnya akan semakin semakin tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya diselesaikan di triwulan 3 nanti, triwulan 3 ini seingat saya tuh dia porsinya 80%. Nanti kalau diselesaikan di triwulan 4, porsinya 70%. Jadi akan semakin lama diselesaikan, maka nilainya akan semakin berkurang. Kemudian kita masuk di indikator halaman 3 DIPA. Nah, indikator halaman 3 DIPA kita eh, sebenarnya ini ya masih sangat jauh dari apa namanya? Dari untuk standar yang diperbolehkan itu kan minimal plus minus 5% deviasinya gitu ya. Namun kita untuk periode triwulan 2 kita sudah nilainya mencapai 87 kalau nggak salah ingat saya. Namun di bulan Juli ini terjadi ini ya deviasi sangat tinggi ya. Ini dapat kita lihat hampir di semua jenis belanja deviasinya sangat besar. Untuk belanja pegawai deviasinya sampai 3,1 M, di mana rencana cuma 23 tapi realisasinya mencapai 26. Ini yang paling tinggi lagi ini ada di belanja barang. Ini rencana 15 M, tapi realisasinya 36,60. Ini sebagian besar ini terkait di Bapak Ibu di ini ya di KPU ya, karena kemarin pas waktu periode pemutakhiran halaman 3 DIPA, infonya teman-teman di KPU sedang revisi DIPA, jadi tidak bisa melakukan update halaman 3 DIPA. Jadi imbasnya ke deviasi jadinya sangat tinggi gitu ya. Nanti kita harapkan di periode Agustus ini dapat kita minimalkan. Nah, untuk Agustus kita deviasinya per data per kemarin ya. Untuk belanja pegawai masih kurang sebesar 2,58 M. Belanja barang masih ada kekurangan sebesar 2,21 M dan belanja modal ada kurang sebesar 1,01 M. Nanti untuk detailnya dapat kita lihat di halaman berikutnya di sini. Ini untuk periode bulan Agustus ya Bapak Ibu ya, karena bulan Juli kan sudah tidak bisa kita perbaiki ya. Nanti ini yang bulan Agustus kita masih ada waktu sekitar 2 minggu lagi ya untuk memaksimalkan realisasi supaya eh, deviasinya bisa kita minimalkan. Nah di sini sebenarnya masih banyak satker yang ada deviasinya, cuman ini saya highlight yang nilainya sangat signifikan ya. Nah kita ada kekurangan belanja sebesar 2,5 M. Nah, di sini yang paling besar ada di Kemenak Kabupaten Solok. Satkernya 299.563 ini ada kekurangan belanja dari target ini sebesar 1,74 M. Nah, kemudian untuk Kemenak Kota Solok malah ada kelebihan 247 M ya. Dan yang terakhir ada di Kemenak Kabupaten Solok Selatan ini kurang 853 juta. Jadi diharapkan di periode ini, tapi masih ada nggak ya belanja pegawai di periode, biasanya yang belanja pegawai di awal-awal bulan ya. Cuma nggak tahu nanti apakah masih ada satker yang akan mengajukan belanja pegawai untuk dengan nilai yang sebesar ini ya di periode minggu ke-3 dan 4 di bulan Agustus ini. Mudah-mudahan masih bisa kita kurangin deviasinya. Kemudian untuk belanja barang, tadi saya sudah sebutkan ada kekurangan sebesar 2,21 M. Nah, di sini dapat kita lihat ya. Ini ada beberapa satker yang saya highlight yang nilainya sangat besar. Mulai dari
Kantah Kota Solok, Lapas, BPSIT, Kantah Kabupaten Solok, KPP, BPSIP, kemudian ada Polres, KPU Kota Solok. KPU Kota Solok sudah kelebihan ya, sudah lebih dari kelebihan 1,01 M, 8 M. Kemudian Polres Solok Selatan, Polres Solok Kota, dan Kantah Kabupaten Solok Selatan. Nah, di luar ini masih banyak satker yang realisasinya belum sesuai dengan RPD, namun nilainya tidak sebesar ini. Tapi diharapkan juga satker lain juga dapat memaksimalkan realisasi supaya nanti deviasi kita bisa berkurang. Untuk belanja modal ada 4 satker yang deviasinya sangat tinggi ya. Ini kalau untuk Kemenak Kabupaten Solok ada 2 satker ini melebihi eh, realisasi melebihi target ya. Kemudian untuk PN Kota Baru ada RPD 401 juta di bulan ini tapi belum ada realisasi. Kemudian untuk Polres Solok Selatan bulan ini diperkirakan ada RPD-nya 900 juta tapi belum belum realisasi ya. Mudah-mudahan nanti segera bisa diajukan SPM-nya ke KPPN. Kemudian terkait digitalisasi pembayaran, yang pertama untuk KKP kita dari 16 satker yang memiliki UPKKP sampai saat ini sudah ada 6 satker yang bertransaksi. Ini sebelumnya biasa 5 ya, sekarang ada tambahan satu. Bapak Ibu dari Lapas Solok sudah mulai transaksi. Jadi diharapkan untuk yang Bapak Ibu dari satker lain segera mengikuti transaksi. Kemudian terkait data KKP yang kami minta di bulan lalu ya, itu sebenarnya ada permintaan dari pusat untuk permintaan surat secara detail gitu ya. Jadi nanti teman-teman di pusat akan menindaklanjuti ke bank penerbit KKP apakah prosesnya mau ditanyakan prosesnya sampai di mana gitu ya. Makanya kemarin kami minta data suratnya lengkap, tanggal berapa, nomor surat dan ditujukan kemana. Untuk Bapak Ibu yang belum mengajukan KKP diharapkan untuk segera berkoordinasi dengan bank penerbit KKP. Untuk kita di BRI ada Bu Melda ya. Untuk kontaknya sudah kita sampaikan melalui surat. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa menghubungi saya atau CSO. Kemudian untuk DigiPay, DigiPay kita di triwulan 3 ini sampai dengan periode hari ini ya, baru ada 10 transaksi. Ini target kita besar sekali. Targetnya sebanyak 64 transaksi sesuai dengan jumlah satker yang mengelola UP ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu yang belum registrasi untuk segera registrasi nanti bisa menghubungi Mbak Mutia. Nanti untuk transaksi bisa juga kita ajari caranya seperti apa. Nanti bisa konsultasi baik melalui WA ataupun bisa langsung ke kantor gitu ya. Kemudian untuk yang terakhir terkait CMS. Untuk CMS datanya kami eh, baru punya data terakhir ya sesuai dengan yang disampaikan oleh Direktorat PKN itu posisi per 30 Juni. Nah, untuk data Juli sampai dengan Agustus kami belum memperoleh updatean data, cuman kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu supaya untuk segera mengurus ini ya CMS-nya ke bank, diurus tokennya nanti supaya bisa melakukan transaksi. Nah, untuk yang CMS ini nanti masuk masuk penilaian kantor pusat juga. Ini nanti dimonitoring setiap triwulanan dan untuk target transaksi kita di periode triwulan 3 ini adalah sebesar 50%, di mana diharapkan transaksi CMS itu bisa mencapai 50% dari seluruh total transaksi. Total transaksi kita kan ada 3 ya, CMS, melalui teller, dan transaksi debit gitu ya. Jadi diharapkan Satker untuk meningkatkan CMS-nya, mengurangi transaksi tunai baik melalui teller maupun melalui eh, transaksi pendebitan.
Kemudian, ini detailnya, ini sudah kita sampaikan bulan lalu ya. Nah, satu lagi Bapak Ibu terakhir terkait retur, apabila kita ada lagi retur di satu lagi ya. Jadi sampai saat ini kita sudah ada 3 retur. Jadi tiap triwulan ada satu, yang mudah-mudahan nanti nggak ada lagi. Jadi kami mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu, apabila ada perubahan data, mohon untuk dicek kembali supaya nanti tidak terjadi kesalahan rekening, kesalahan nama gitu ya, supaya tidak terjadi retur. Karena retur ini juga termasuk penilaian kinerja di KPPN. Jadi diharapkan Bapak Ibu nanti agar lebih teliti lagi gitu ya. Demikian Bapak Ibu, eh, yang dapat saya sampaikan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang mau didiskusikan, silakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Hairul Syawal.